Dan untuk mengetahui jumlah terkini pasien COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran, langsung saja kita bergabung bersama rekan Nadia Hutagalung dan juru kamera Ade Suherman. Ya Nadia, hingga hari ini apakah ada informasi terkini terkait penambahan kasus positif pasien positif COVID-19 yang diterima di Wisma Atlet Kemayoran hingga saat ini? Dilakukan pemeriksaan. Nadia. Hal itu karena Ya, Nadia. Nadia. Oh iya ya. Ya, Nadia. Silakan Nadia. Ya, Cakri dan juga pemirsa, update terakhir jumlah pasien di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran di pukul 8 pagi hari tadi mencatatkan untuk di Tower 6 dan juga Tower 7 ini ada sebanyak 2.152 pasien yang terdiri dari 1.061 pasien laki-laki dan juga 1.091 pasien perempuan. Jumlah tersebut bertambah sebanyak 223 perharinya dibandingkan dengan jumlah pasien di hari Kamis kemarin yaitu sebanyak 1.929 pasien. Sementara untuk di Tower 5 yaitu tower yang dikhususkan bagi pasien tanpa gejala atau orang tanpa gejala adalah sebanyak 1.066 pasien yang terdiri dari 515 pasien laki-laki dan juga sebanyak 551 pasien perempuan. Jumlah tersebut ini bertambah sebanyak 197 pasien dibandingkan dengan pasien di hari Kamis kemarin yaitu sebanyak 869 pasien. Sehingga untuk total jumlah pasien yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran adalah sebanyak 3.218 pasien. Penambahan jumlah pasien ini memang diakui oleh pihak rumah sakit ataupun oleh juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito yang menyatakan bahwasanya jumlah pasien memang semakin bertambah terutama untuk di Tower 5 yang dikhususkan bagi pasien tanpa gejala atau orang tanpa gejala di mana sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bagi pasien yang terjangkit COVID-19 meskipun tanpa gejala harus dirawat di rumah sakit rujukan COVID-19 oleh pemerintah. Hal itu karena belakangan telah muncul klaster keluarga dan juga sejumlah orang yang mengisolasi dirinya sendiri di rumah ini tidak melakukan perawatan secara baik dan benar. Bahkan sekitar tanggal 12 September kemarin, ini sempat terjadi adanya antrean yang cukup panjang, antrean ambulans di gerbang masuk Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, di mana hal tersebut dikonfirmasi atau diklarifikasi bahwasanya pada saat itu pihak Wisma Atlet hanya membuka satu jalur saja untuk masuk ke dalam Rumah Sakit Darurat Wisma Kemayoran. Namun untuk saat ini memang sudah diberlakukan untuk dua jalur, yaitu dikhususkan satu bagi pasien dengan gejala ringan hingga sedang dan satu lagi adalah jalur untuk pasien tanpa gejala atau orang tanpa gejala. Pemisahan tersebut dilakukan karena untuk melakukan pemeriksaan atau registrasi terhadap orang tanpa gejala ini harus dilakukan secara benar-benar karena pada saat di ruangan nantinya ini untuk fasilitas ruangan antara pasien dengan gejala ringan atau sedang dengan pasien tanpa gejala ini memang cukup berbeda fasilitasnya pada saat di ruangan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Cakri dan juga pemirsa, untuk secara keseluruhan terhitung sejak Maret hingga September 2020 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran sudah terdaftar sebanyak 11.011 pasien, di mana diantaranya 13.796 pasien telah keluar dari rumah sakit atau disembuhkan, sementara yang meninggal dunia adalah sebanyak 6 orang. Sementara kembali ke Anda, Cakri. Iya, Nadia, lalu dari pantauan Anda, bagaimana kondisi dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet terkait kapasitas dari ruangan atau gedung dan juga adakah kebutuhan-kebutuhan lain yang dibutuhkan untuk menangani pasien, baik kondisi sedang, ringan sedang ataupun orang tanpa gejala di sana? Ya baik, Cakri, kami mengutip pernyataan dari juru bicara COVID-19 Wiku Adhisa Smito yang menyatakan bahwasanya pemerintah dan juga pihak rumah sakit akan mengantisipasi dan menjamin ketersediaan rumah sakit darurat COVID-19 dan
Memang dikatakan untuk tower 6 dan 7 ini sudah terisi sebanyak sekitar 60%. Dan untuk tower 5 sendiri seperti yang kami sebutkan tadi, saat ini sudah terisi 1.066 pasien dari total kapasitas aslinya ini adalah sekitar sebanyak 2.500 pasien. Cakri dan juga pemirsa, saat ini kami mendapatkan informasi bahwasanya pihak Kepala Operasional Rumah Sakit beserta jajarannya tengah mengadakan rapat secara tertutup, dan kami mendapatkan informasi bahwasanya hal ini membahas bahwasanya akan dibuka satu tower lagi, yaitu tower 4 yang akan dipergunakan khusus untuk orang tanpa gejala. Cakri dan juga pemirsa, kami akan terus menunggu bagaimana update dan hasil dari rapat yang sampai saat ini masih berlangsung. Kembali ke Anda, Cakri, di studio. Baik, terima kasih Nadia Hutagalung dan juga Ade Suherman. Selamat bertugas kembali dan tetap mengikuti protokol kesehatan di sana, teman-teman.